Jalan-jalan ke Kampung Lakang. Lakang merupakan salah satu daya tarik wisata alam tersembunyi di kota Makassar yang menyimpan keindahan panorama alam yang memukau. Pekan ketiga bulan Juli tahun 2024 lalu, kami berlima menuju Lakang yang penuh pesona itu. Pulau ini adalah daerah yang unik, masih berada di pusat kota Makassar, namun hanya dapat diakses dengan jalur sungai. Ada 3 dermaga menjadi pintu akses ke Pulau Lakang, yaitu Dermaga Kera-Kera Belakang Unhas, Dermaga Samping Tol Ir Sutami, dan Dermaga Talok. Kami memilih lewat Dermaga Kera-Kera menuju Pulau Lakang dengan melewati kampus Unhas. Tiba di dermaga, kami memarkir kendaraan di depan kios warga, lalu menuju ke perahu penyeberangan. Di atas perahu, sudah ada beberapa orang telah menunggu untuk siap diberangkatkan. Selain orang, juga ada kendaraan roda 2. Tarifnya sangat murah, yaitu Rp2.000 per orang dan Rp3.000 untuk motor. Di atas perahu nampak masyarakat Lakang menyambut kami dengan senyum. 2 anak kecil juga menyapa kami, termasuk si tukang perahu. Tukang perahu berlahan menarik tangga secara perlahan. Perahu pun bergerak secara perlahan menyeberangi sungai Talol yang terkenal memiliki arus deras. Konon Pulau Lakang terbentuk sebagai akibat sedimentasi sungai selama ratusan tahun yang lalu. Meskipun berada di tengah wilayah perkotaan, keindahan alam di pulau ini masih sangat alami dan terjaga. Tidak kurang 10 menit, perahu yang kami tumpangi tiba di dermaga Lakang. Kami disambut hangat masyarakat dengan penuh sukacita. Di dermaga Lakang, kami dijemput dengan 5 motor. Dari dermaga Lakang, masih harus menempuh perjalanan menuju perkampungan. Jaraknya lumayan jauh, kurang lebih 2 km. Bagi mereka yang tidak memiliki penjemput, ada ojek yang siap mengantar sampai ke tujuan. Juga ada motor yang dipersewakan dengan tarif tidak menguras kantong. Dan menyegarkan.
menurut sejarah setempat, sebelum disebut Pulau Lakang atau Kelurahan Lakang, pulau di tengah kota Makassar ini bernama Pulau Bonto Malangere pada abad ke-14. Bonto Malangere memiliki arti pendengaran yang tajam dan jeli. Pulau inilah dijadikan Jepang sebagai tempat persembunyian dari tentara Belanda. Kisah itu pun melekat bahwa masyarakat di Pulau Lakang dulunya memiliki kelebihan dengan mampu mendengar hingga berpuluh-puluh kilometer jauhnya. Seluruh penduduk Pulau Lakang mampu mendengar berbagai aktivitas yang berada kota Makassar, bahkan mampu mendengar berbagai siasat perang untuk menyerang warga pulau. Setibanya di Pulau Lakang, kami disambut rumah asli penduduk berbentuk rumah panggung khas Bugis Makassar, dan sebagian sudah menjadi rumah semi permanen, bahkan sempat kami menjumpai model rumah modern. Semakin ke dalam, kami merasakan kesejukan khas pada saat dari rimbunan pohon bambu yang tumbuh subur di sela-sela rumah penduduk. Pulau ini berpenduduk sekitar 300 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.100 orang. Warga setempat juga sangat ramah dengan para pendatang. Saat ditanyakan lokasi bunker peninggalan Jepang, warga langsung menunjukkan suatu tempat yang terletak di tengah pulau. Ruslan, warga asli Lakang yang didampingi Daud, mengantarkan kami menuju ke situs bersejarah yang dibuat tentara Jepang tersebut. Setelah berjalan puluhan meter, melewati beberapa rumah penduduk dan rimbunan pohon bambu, akhirnya tibalah kami di situs bersejarah tersebut. Kesan pertama kami setelah melihat bunker peninggalan Jepang ini cukup memiris hati. Kesimpulan kami, bunker ini ditelantarkan. Bagian atasnya terdapat banyak tumpukan sampah, tak ada pagar mengelilingi lokasi bunker. Ada papan bicara sebagai situs sejarah, tapi letaknya tidak strategis, sungguh sangat disayangkan. Padahal, kalau dikelola dengan baik, situs ini akan mendatangkan banyak manfaat. Saat ditanyakan lokasi bunker lain, ternyata diketahui ada beberapa buah bunker besar yang tidak terawat dan bahkan sudah rusak. Ada bunker besar yang berada di samping rumah penduduk yang di atasnya dipenuhi gundukan sampah. Ada sebuah bunker besar yang nampaknya sudah renovasi dan dipagar keliling oleh pemerintah, namun tidak terawat dengan tertimbun daun pohon bambu. Menurut Ruslan, Jepang membuat bunker tersebut sebagai tempat persembunyian bersama warga Lakang dari gempuran tentara penjajah Belanda dari udara. Sebenarnya bunker ini dulunya saling sambung menyambung, satu dengan yang lainnya, kata Ruslan. Sejarah keberadaan bunker berawal ketika tentara Jepang bersembunyi dari rimbunan pohon bambu. Awalnya sebagai tempat persembunyian, lalu menjadi markas utama, hingga akhirnya berbaur bersama para penghuni asli pulau ini.
Saat itu para tentara Jepang datang dan mampu mengambil hati warga pulau dengan menerapkan berbagai pendidikan dan cara bertahan hidup dari kelaparan. Saat itu pula, Nippon bermukim di lokasi itu. Setelah puas melihat bunker peninggalan Jepang, kami melanjutkan perjalanan mengelilingi Kampung Lakang. Berkeliling mengitari perkampungan yang ada di desa wisata Lakang bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan saat berkunjung ke tempat ini. Meskipun terdengar sederhana, aktivitas berkeliling kampung cukup menarik karena pengunjung bisa menyaksikan atraksi rumah asli adat Bugis yang berada di kawasan tersebut. Saat berkeliling kampung, kami bisa melihat aktivitas sehari-hari masyarakat setempat yang masih kental dengan nuansa pedesaan. Bisa berkeliling kampung sembari mencari spot menarik untuk diabadikan, bercengkrama dengan penduduk, dan melakukan salat berjamaah ketika waktu salat tiba. Pulau Lakang memiliki 2 buah masjid besar yang bisa menampung seratusan jemaah. Terdapat lapangan sepak bola yang setiap sore ramai dengan aktivitas olahraga. Terdapat SD Negeri dan SMP Negeri 44 Makassar. Puas mengelilingi Kampung Lakang, saatnya kembali menuju dermaga penyeberangan Lakang. Berkunjung ke Kampung Lakang sungguh menyenangkan dan memberi kesan yang mendalam. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga Ruslan yang bersudi menemani kami keliling kampung dan memberi kami jamuan makan siang. Sekali lagi terima kasih.